Assalamualaikum. Mohon maaf izin ya, kali ini intermezzo selingan, yaitu tentang Brian Johnson, seorang bilioner dari luar negeri sana. Di dunia anti penuaan, dia ini terkenal karena punya anggaran spektakuler, yaitu sekitar 2 juta dolar per tahun untuk jaga kesehatan dan menjaga agar dirinya bisa senantiasa muda, mampu melawan kematian gitu deh kalau pakai bahasa terangnya. Buat tukang odading atau tukang dorok-dok, itu belanjain 2 juta dolar seumur hidup aja udah gak kebayang. Ini 2 juta dolar per tahun, Masya Allah. Sebelum bicara soal jurus-jurus yang dia mainkan, yuk kita ulas siapa Brian Johnson ini. Dia orang Amerika, 5 bersaudara, dia anak tengah, lahirnya 1977, jadi kalau 2024 ini umurnya sekitaran 47 tahun. Alkisah ya, setelah orang tuanya cerai gitu ya, yaitu di masa kecilnya tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang seorang juragan angkutan truk kayak gitu. Terus selepas masa remaja di Utah, dia pernah jadi misionaris. Kemudian melanglang sampai ke Ekuador segala gitu, 2 tahun di sana. Setelah itu pulang kampung, terus kuliah lagi di Brigham Young University, Utah, bidangnya International Study. Lanjut kuliah MBA di Chicago Booth School of Business. Nah, sebagai orang yang berjiwa entrepreneur dan petualang, dia udah pernah nyoba macam-macam tuh. Yang bikin dia banyak duit itu setelah dia bikin perusahaan payment processing, namanya Braintree gitu ya, yang terus diakuisisi oleh PayPal seharga 800 juta dolar. Dia sendiri konon paling nggak dapat 300 juta tuh masuk kantongnya. Kalau dibeliin kerupuk, waduh, nggak karuan tuh banyaknya. Tapi tentunya oleh Brian nggak dibeliin kerupuk, tapi digulung lagi jadi berbagai bisnis dan investasi. Dia bikin venture terus ya, yang bernama OS Fund gitu, yang investasi di bisnis-bisnis digital, dan dia membentuk perusahaan kernel yang fokusnya itu neuroteknologi, menghubungkan antara mesin dengan otak. Dan ujungnya dia jadi bilioner lah gitu. Jadi dia ini sama sekali bukan bilioner karena warisan atau karena syuting film kartun. Walah, film kartun ada syutingnya apa enggak, ding? Yang bikin Brian Johnson terkenal sedunia bukan dari bisnisnya itu, melainkan dari usaha-usahanya untuk senantiasa sehat, awet muda, dan melawan penuaan atau kalau bisa melawan kematian dini. Mulainya itu 2020 kalau nggak salah ya, dan begitu udah canggih, dia terus umumkan ke khalayak pada Oktober 2021, dan dia namain proyeknya Proyek Blueprint. Widih, yang nonton kanal sini mungkin juga ada ya, yang mencanangkan pengen awet muda, tapi sedunia orang-orang pada nggak tahu. Beda nasib ini kalau terjadi kayak gitu. Nah, yang bikin proyek Blueprint ini terkenal, karena pelakunya, Om Brian Johnson tadi, seorang bilioner pertamanya itu. Dan itu, dia ngabisin anggaran 2 juta dolar per tahun untuk usaha-usaha melawan kematian dan melawan penuaan itu. Banyak orang terus numpang beken, ada yang pro, ada yang kontra, tapi karena baru dari tahun 2020, alias 5 tahunan gitu, berhasil enggaknya ini masih terus dipantau rame-rame. Ngomong-ngomong ya, itu duit 2 juta dipakai apa sih ya? Kalau sekedar intermittent fasting, jogging keliling lapangan Tegalega gitu ya, terus pulangnya beli cireng, modal gaji UMR aja kan udah cukup ya sebenarnya. Nah, cuman tentunya waduh, masa bilioner Amerika joggingnya di Bandung tuh ya, hanya cireng lagi, walah, kalau combro masih mending. Tapi sebelum membahas soal 2 juta dipakai apa aja, sebenarnya gimana sih awal-awalnya dia tertarik soal anti penuaan itu? No, bukan. Bukannya dia nonton kanal sini. Dia belum pernah nonton kayaknya tuh ya. Mestinya itu bukan hal yang dia pikir lama banget gitu. Tadinya kayaknya dia biasa aja tuh ya. Tahun 2015 gitu ya. Kalau dilihat dari foto-fotonya, kayaknya dia itu bukanlah orang yang bakat banget super awet muda atau apa. Cuman dasarnya dia itu punya semangat petualangan ya. Dan punya semangat pionir juga. Dan itu terus punya uang banyak. Pas mendiriin karena banyak kenalan dokter-dokter ahli-ahli kesehatan juga. Ya udah, malam tuh. Begitu seseorang itu jadi tajir melintir-lintir, terus banyak yang marahin kan ya. Yang kirim-kirim pesan nawarin kreditan pagunan nama pinjol mestinya juga kira-kira. Bisa juga tuh, udah tajir terus terprosok ke judi online. Waduh, tapi berhubung dulunya dia dakwah agama kan ya, Brian Johnson ini nggak kegiring ke judi online. Impian-impian itu positif gitulah gantinya. Dia ingin hidup lebih lama, lebih panjang umur, lebih sehat, lebih bahagia kayak gitu. Terus terinfo tuh dari para ahli kenalannya dia, bahwa perkembangan teknologi anti penuaan zaman kekinian udah nggak karuan. Mulailah dia juga ikut riset sana sini. Awalnya kecil-kecilan, terus lama-lama ada di keranjingan tuh dengan berbagai perkembangan sains di bidang anti penuaan. Mulai dari yang udah established dan proven sampai yang masih sifatnya eksperimental. Para pakar pun terus banyak yang berdatangan marahin dia tuh, dan bukannya yang datang itu cuma tukang pijet sama dukun sunat. Bilioner di masalahnya nih. Nah, bersama para pakar itu dia terus menyusun rencana yang komprehensif anti-aging protokol gitu ya, yang meliputi penataan diet secara ketat, olahraga yang amat terprogram, dan lain-lain treatment-treatment yang paling kekinian, paling canggih.
hitung punya hitung, jatuhnya bakalan 2 juta per tahun nih. Wah, cincai lah. Kalau kita sih ya, 2 juta itu 32 miliar loh. Udah itu mesti fasting, diet ketat, olahraga ketat, baru bayangin aja mungkin udah ciut duluan. Tapi rupa-rupanya nggak cuma tancil nih. Brian Johnson ini jiwa kejuangannya juga nggak kolang-kaling. Ya udah, jadi Project Blueprint itu. Kelak di kemudian hari, para pakar yang di sekeliling dia mestinya bisa banyak nerbitin jurnal ilmiah tuh, yang bisa memperkaya khasanah riset kesehatan dunia, khususnya anti penuaan. Startnya 2020, terus diumumkan ke khalayak 2021 itu. Sekarang 2024, artinya ini udah jalan sekitaran 4-5 tahun kayak gitu. Nah, kalau untuk anti penuaan tikus curut di laboratorium, itu 4 tahun udah bisa turun-temurun. Tapi karena ini menyangkut manusia, 4-5 tahun itu belum apa-apa kan ya. Kalau dia beneran sukses, panjang umur, awet muda, awet sehat, itu hasil nyatanya. Mungkin baru bisa memukau dunia di sekitaran tahun 2040 gitu. Widih. Tapi ya walau alam lah ya. Kalau para pakar penuaan, gimana itu reaksinya? Dari sisi semangat memperkaya khasanah keilmuan, ini rata-rata amat diapresiasi tentunya ya, di mana-mana. Tapi kalau dari sisi kejituan jurus-jurusnya, itu banyak yang mendebat juga. Dari pakar yang moderat, para peneliti sentral yang di Blue Zone, yang seperti itu, mereka melihat ini ekstrim yang berbeda dari suatu upaya untuk awet sehat dalam jangka panjang. Kalau di Blue Zone ya, seolah kan semuanya itu mengalir gitu aja ya, secara alami, serba biasa, serba rileks. Nah, kalau Project Blueprint ini, kayaknya serba ketat tuh, bisa dibilang serba mahal juga. Lebih mahal bukan berarti lebih baik tuh ya. Tapi yang murah belum tentu baik juga. Sama aja lah ya. Banyakan pro atau banyakan yang kontra sih, ini walau alam. Kalau proporsinya banyakan mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas, itu yang kontra. Juga kelasnya bukan cuma dokter puskesmas di desa terpencil, tapi yang kontra ini cukup rata-rata banyak juga. Utamanya ya itu karena Brian Johnson dan tim medisnya itu banyak praktekin hal-hal yang masih sifatnya spekulatif dan masih sifatnya eksperimental. Kalau masih kayak gitu, biasanya kan dicobainnya tuh di laboratorium gitu, ke tikus curut lah, marmut, babi celeng, atau monyet, atau hewan apalah itu, yang dinilai melanggar etika kalau dicobakan kepada manusia. Nah, nyawa manusia dipakai coba-coba secara etikanya gimana nih ya? Cuman kalau dibilang melanggar, orangnya juga yang mau kan ya, bukan disuruh atau dipaksa. Tapi soal ini biar aja lah ya, diperdebatkan dan dikritisi oleh para profesional. Berikutnya, yang mau kita bahas itu soal rinciannya. Ya, anggaran 2 juta ini tadi dipakai apa sih kira-kiranya? Terus kemajurannya kayak apa? Ada nggak sih yang bisa kita contoh? Nah, berhubung ini udah panjang, ini kita akan ulas di video terpisah aja lah ya, mohon izin. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.